Halo Kendarias, tingkat kesadaran masyarakat Indonesia saat ini masih minim akan pengelolaan lingkungan. Masyarakat masih bisa belum terlepas dari plastik. Menurut data Kementerian Lingkungan Hidup, sampah di Sulawesi Tenggara pada tahun 2024 hampir mencapai 450.000 ton. Ini tentu berdampak buruk dengan kelangsungan hidup kita. Maka kita perlu solusi untuk mengajak generasi muda untuk menjaga dan mencintai lingkungan. Saya Siti Nur Fadila, mahasiswi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 66 Kendari. Melalui video edukasi ini mengajak generasi muda untuk menjaga dan mencintai lingkungan melalui aksi nyata, edukasi, dan kreativitas. Luka tak terlihat. Pernahkah kita berhenti sejenak, melihat di balik kilau komoditas, nikel, batu bara, emas, dan bertanya, apa harga sebenarnya dari kemewahan ini? Sulawesi Tenggara, tanah yang kaya, yang kini menjadi pusat gravitasi ekonomi global berkat nikel dan industrialisasi. Kita membangun, kita maju, tetapi pembangunan ini menciptakan beban ekologis yang harus kita tanggung bersama. Beban ini bergerak dalam sebuah siklus, menjangkau udara, air, dan tanah kita. Mari kita telusuri bagaimana beban ini tercipta, dimulai dari udara yang kita hirup. Di Kabupaten Konawe, polusi udara dari aktivitas tambang, pengangkutan material, dan proses pengolahan adalah beban pertama. Partikel halus ini menyebabkan peningkatan kasus infeksi saluran pernapasan akut bagi warga lingkungan tambang. Namun, beban ini tidak berhenti di udara. Partikel polutan ini yang tidak dapat disaring sepenuhnya oleh teknologi akhirnya mengendap. Mereka jatuh ke daratan yang paling penting, jatuh ke perairan. Inilah yang membuat kualitas air tambak dan budidaya masyarakat menjadi keruh, menyebabkan turunnya kualitas air. Bayangkan, air yang sudah membawa polutan mikro dari endapan industri, kini dicekik oleh botol dan kresek. Sampah ini menyumbat irigasi, menghambat distribusi air bersih, dan melepaskan zat berbahaya ke tanah pertanian. Data KLHK menjadi alarm nasional. Hanya sekitar 2,19% dari sungai kita yang memenuhi baku mutu air di Sulawesi Tenggara pada tahun 2024 adalah 65,32 yang mengindikasikan bahwa kualitas air secara umum masih dalam kategori cemar sedang berdasarkan standar IKA nasional. Ini menunjukkan betapa rapuhnya ekosistem air kita. Plastik air adalah krisis kebiasaan yang berdampak pada ketahanan pangan dan kesehatan kita. Karena mikroplastik kembali masuk ke rantai makanan. Mengapa kita membuang sampah sembarangan dan mengapa air begitu mudah tercemar? Karena kita telah menghilangkan filter alami terbaik kita. Kita telah menghilangkan lapisan penyangga terpenting di perkotaan, yaitu pohon. Beban ketiga terjadi di kota-kota yang berkembang pesat. Demi pembangunan infrastruktur, kita terus mengikis ruang terbuka hijau. Pohon adalah filter yang sempurna. Mereka menyerap CO2, menahan air, mencegah erosi, dan yang terpenting, mereka menangkap dan menahan partikel polutan yang mengembang di udara. Ketika pohon ditebang, seperti kasus hilangnya
lahan hijau untuk pembangunan di Kendari. Kita menghilangkan perisai pelindung ini. Konsekuensinya meluas, kota menjadi lebih panas, air hujan tidak teresap maksimal, memperparah banjir, dan polutan udara dari luar semakin mudah menjangkau setiap rumah. Siklus ini berputar kembali. Tanpa pohon, polusi udara makin parah dan air makin kotor. Kita telah melihat masalah lingkungan di Sulawesi Tenggara dari debu industri hingga plastik di air, dan hilangnya pohon adalah salah satu siklus yang saling menghancurkan. Kita tidak bisa mengharapkan solusi hanya dari satu pihak. Memutus siklus ini adalah tanggung jawab kolektif. Masa depan Sulawesi Tenggara bukan hanya milik pengusaha atau pemerintah, tetapi milik setiap individu yang peduli. Mari kita menjaga warisan yang sesungguhnya, lingkungan yang sehat, bersih, dan berkelanjutan. Dampaknya tuh ya, kalau sudah naik air mungkin sampah-sampahnya itu yang dari laut naik ke sini ke lorong, terus kalau sudah mulai nih itu turun airnya, itu sampah-sampahnya kayak begitu yang di rumput-rumput sangkut nih, jadi susah dibersihkan gitu. Adapun yang depan rumahnya memang kita sapu sendiri toh, kita buang kembali di situ atau dibakar gitu. Karena dari kita lihat dari lorong sebelah, mereka itu setelah ditanggul itu sampah-sampahnya sudah tidak masuk di lorongnya mereka, mungkin begitu lebih bagus. Saya di sini sudah mau 7 tahun. Oh, jadi sampahnya ini dari Belakang. Bukan bilang, kalau untuk sampahnya kita punjal-punjal begini termasuk akal. Karena saya ada tempat sampah di dalam. Ya pol lagi saya turun lagi bakar. Tidak dibuang di kali juga tidak. Ini memang perlu memang dianu. Itu hari waktunya saya berenang sampai di sini air. Saya buang-buang ke sebelah situ anunya pernah. Itu sampahnya. Apa saya bilang orang tadi bukan saya, orang posting di Facebook. Saya bilang Ritra mau juga. Saya bilang kalau saya orang yang ada itu ya, ada yang membersihkan itu sama video bersama posting di Facebook. Supaya dia pemerintah lihat kan. Baru di sini pernah menjatuh bantuannya. Kalau untuk saya, kan ini maksud saya kalau seperti sampah-sampah, kan ini pembuangan dari belakang. Yang perlu dilakukan itu yang menampung sampah begitu, jangan artinya dibuang seenaknya saja. Kita kan ini hidup bermasyarakat, bukan hidup sendiri. Saya bilang kita cuma hidup sendiri saja ya. Terserah kita mau jungkir balik kemana kita punya sampah, karena tidak ada orang lain yang merasakan bebannya. Nah ini mereka membuang di belakang, yang tanggung bebannya saya di sini. Kita mau tidak bersihkan juga tidak enak, karena ini kan halaman rumah. Orang lewat, kita duduk sendiri kan tidak enak. Biasa dia bilang suami itu, kau katanya buru-buru sekali, itu apa, bersih-bersih keranya orang. Tapi pandangan mata saya tidak bagus. Orang datang di rumahku, jelas itu pandangan pertamanya. Bukan masalah dalam rumah aku, dia melihat hartanya itu apa saja, tapi masalah kebersihannya dia pandang. Saya bilang, itu yang seharusnya saya, tidak ada lagi masalah kebersihan ini. Karena ini dampaknya ini kita bisa kena sembarang macam penyakit terdapat. Mau diare nih, mau gatal-gatal nih. Tapi tidak pernah juga ada pemerintah turun tangan bilang mau datang kasih bersih-bersihkan kita di sini. Atau bagaimana, enggak ada. Semata-mata saya sendiri yang kasih bersih-bersih setengah mati. Biar berenang di laut sana di belakang. Berenang. Ini berkurang ini. Sana ini sama biarkan ini mungkin sudah setinggi itu, setinggi apa namanya? Setapak. Kalau sama biarkan saja. Tapi saya tidak. Orang bilang, ih kau ini bodoh-bodoh, kesian. Sampahnya orang kau bersihkan salah pandangan halaman rumah aku, saya bukan halaman rumahnya orang.
Adapun yang mau buang sampah juga kan dapat sendiri juga nanti anunya. Pasnya sendiri toh. Itu aja saya enggak ada aja lain. Kalau untuk keluhan apa enggak ada aja masalah sampah aja. Saya yang tinggal di untuk pesisir-pesisir pantai begini, baru dampak begini kotoran. Kita punya anu jadi sasaran. Yes, nggak ada keluhan lain, cuma itu bisa sampah-sampah. Siapa tahu juga pemerintah bisa turun membantu lihat keadaan bagaimana masalah bersihnya ini anu lingkungannya kita. Tapi di sini memang susah. Setengah mati. Tapi kita ada menjaga dampaknya nyamuk. Bersarang nyamuk. Kalau terlalu banyak sampahnya kan nyamuk akibatnya. Seperti kemarin lagi besar air. Saya pasang sepatu airku lagi, saya turun lagi ambil bawa di sini. Saya tampung di sini. Kering bersabakar. Itu aja terus itu. Serahkan itu lagi masih banyak. Setengah mati Bu karena kita satu yang menjaga, puluhan tidak. Ya, memang ini sampah ini kan tercemar ini, tercemar sama lingkungan-lingkungan di sini. Nah, jadi solusinya bagaimana anunya? Kalau pemerintah turun tangan ini kan bagaimana solusinya? Ya, penimbulannya termati. Ya. Kalau naik air ini dia sampai di yang sana itu dia masuk di rumahnya orang dia naik sampai di sana itu dia lewat di tembok sana dia masuk iya dari kali. Halo Kendariers, sekarang kita lagi di Lapulu. Kita sudah melakukan beberapa wawancara oleh masyarakat sekitar. Terdapat sampah-sampah yang tercemar dari sungai yang orang masyarakat membuang sampah di sungai. Jadi sampah di sini tuh bertumpuk di pemukiman warga di bawah rumah yang berasal dari sungai-sungai. Jadi masyarakat itu membuang sampah di sungai, jadi aliran sungai masuk ke rumah-rumah masyarakat sekitar. Jadi kami mengajak masyarakat sekitar untuk terus menjaga lingkungan untuk masa depan anak cucu kita nanti. Jadi kami butuh kesadaran masyarakat semua untuk tetap menjaga lingkungan sekitar. Kepada seluruh masyarakat Sulawesi Tenggara, terutama generasi muda, inilah saatnya kita mengubah kesadaran menjadi tindakan nyata. Kita tidak perlu menunggu program besar, kita bisa memulai dari hal yang paling terkecil. Oleh karena itu, marilah kita bersama-sama meningkatkan kesadaran dalam menjaga dan melestarikan lingkungan. Tubuhku sehat karena lingkunganku terjaga. Salam peduli lingkungan.